Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A4 akan mendiskusikan tentang ASEAN, tantangan integrasi politik dan ekonomi kawasan. Without any further ado, happy enjoy this video. Perkenalkan, nama saya Kanan Abista Sunjaya dengan NIM R104. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit latar belakang terkait dinamika apa yang sedang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Coba teman-teman bayangin kawasan Indo-Pasifik itu sebagai papan catur. Di satu sisi itu ada Amerika dan di sisi lain ada Tiongkok. Nah, keduanya itu memiliki strateginya masing-masing dan saat ini mereka tuh sedang mencoba mempengaruhi di kawasan Indo-Pasifik itu sendiri. Amerika Serikat sendiri itu hadir dengan Free and Open Indo-Pasifik, yaitu strategi yang mempromosikan keterbukaan maritim, penegakan hukum internasional dan juga kebebasan navigasi. Nah, di sisi lain yaitu Tiongkok dengan Belt and Road Initiative-nya atau bisa disingkat BRI itu lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi di lintas Asia hingga Afrika. Kontestasi yang melibatkan AS dengan Tiongkok ini tidak semata-mata terjadi di wilayah kosong saja. Negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik itu, termasuk kita, Indonesia itu juga terdampak oleh kontestasi kedua negara tersebut, seperti aspek diplomasi, keamanan, hingga kebijakan ekonomi itu juga terpengaruhi. Nah, lalu gimana sih ASEAN itu memposisikan dirinya dalam kontestasi antara AS dan Tiongkok ini? Nah, kalau secara lokasi sendiri, ASEAN itu berada di jantung kawasan Indo-Pasifik itu. Nah, jadi menjadikan posisi ini tuh strategis karena menjadi titik temu di antara dua kekuatan ini, yang mana ASEAN pada konteks ini tuh nggak mau jadi penonton doang. Nah, sebaliknya ASEAN sendiri itu ingin memposisikan dirinya sebagai penyeimbang antara kontestasi dari dua negara tersebut tanpa memihak blok AS maupun blok Cina, sembari menjaga kestabilan di kawasannya dan juga memetik kerjasama yang sifatnya menguntungkan baik dengan AS maupun Tiongkok, yang mana nantinya inisiatif ini itu tertuang dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau yang bisa disingkat dengan AOIP, yang mana fokusnya adalah mendorong kerjasama yang sifatnya terbuka, inklusif, dan damai tanpa eksklusivitas blok. Dimana bisa kita simpulkan di tengah adanya rivalitas antara dua kekuatan besar AS dan Tiongkok, ASEAN itu justru mempunyai potensi menjadi kunci menjaga kestabilan kawasan sembari mendapatkan keuntungan dari kedua negara tersebut. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dibentuk pada KTT ke-34 ASEAN di Thailand pada tahun 2019. AOIP ini diinisiasikan oleh Indonesia. Nah, apa sih AOIP ini? AOIP ini adalah organisasi terbesar di kawasan Asia Tenggara yang mengharuskan, mewajibkan member-membernya itu untuk saling menjaga keutuhan dan kemakmuran juga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Nah, dengan adanya AOIP ini di prinsip-prinsipnya itu adalah untuk menjaga sentralitas Asia Tenggara, kemudian ada inklusivitas dan kemudian ada transparansi dan juga penghormatan terhadap hukum internasional. Nah, apa bedanya sih AOIP dengan AOIP dengan FOIP dan juga BRI ini? Tentunya ada bedanya dari aktornya, fokusnya, dan juga pendekatannya. Jadi mulai AOIP ini jadi ditunjukkan untuk memfragmentasi atau memecah atau tidak ikut-ikutan, tidak memihak kepada FOIP ataupun BRI. Nah, FOIP ini diinisiasikan oleh Amerika untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Nah, tentunya ini negara aktornya itu adalah Jepang dan juga negara-negara sekutunya. Kemudian ada BRI. BRI ini lebih ke pembangunan ekonomi kepada negara-negara penerimanya gitu.
menggunakan saya Alvina Sabrina Nalanuha dengan NIM 223051006 akan menjelaskan mengenai tantangan integrasi politik dan juga ekonomi ASEAN dalam mengimplementasikan AOIP. ASEAN menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP yang mengancam kohesi dan juga efektivitasnya di kawasan. Yang dimana yang pertama ada fragmentasi politik, yaitu perbedaan kepentingan di antara anggota pro-Tiongkok dan juga pro-Amerika Serikat atau netral, membuat konsensus itu menjadi sulit tercapai dalam isu-isu sensitif terkait Indo-Pasifik. Kemudian yang kedua, ada kesenjangan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi antar negara anggota menciptakan kapasitas dan juga prioritas yang berbeda dalam partisipasi, kemudian berpotensi membuat beberapa negara itu merasa tertinggal ataupun kurang mendapatkan manfaat. Kemudian yang ketiga, itu ada hambatan institusional, yaitu mekanisme konsensus yang lambat dan juga lemahnya penegakan komitmen penghambat kemajuan dan juga merusak kredibilitas AOIP. Dan yang terakhir ada konsolidasi sentralitas ASEAN, di mana inisiatif kekuatan besar seperti FOIP, Amerika Serikat dan juga BRI Tiongkok berpotensi mengikis sentralitas ASEAN sebagai arsitek keamanan regional utama, menuntut ASEAN untuk secara aktif memastikan AOIP ini tuh tetap relevan dan juga dominan. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) adalah visi strategis ASEAN untuk menjaga netralitas dan kepemimpinan di tengah persaingan geopolitik antara Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang didukung Amerika Serikat dan Jepang, serta Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok. Dengan AOIP, ASEAN ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya penonton, tetapi pemain utama dalam menentukan masa depan kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu, ada 4 langkah strategis yang harus dilakukan berdasarkan dengan analisis kelompok kami. Yang pertama adalah memperkuat kerjasama sektoral. AOIP bisa menjadi alat perekat bagi ASEAN untuk meningkatkan kolaborasi di bidang maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan SDGs, dan digitalisasi. Contohnya melalui proyek infrastruktur hijau, perlindungan laut, hingga pengembangan ekonomi digital bersama. Selanjutnya yang kedua adalah mengembangkan kemitraan strategis. ASEAN perlu memperluas mitra non-tradisional seperti kepada Jepang, India, Australia, dan Uni Eropa. Mereka bisa menjadi pendukung penting dalam aspek teknologi, investasi, dan diplomasi normatif tanpa terjebak dominasi Amerika Serikat atau Tiongkok. Yang ketiga adalah melakukan reformasi internal. Sebelum bisa tampil percaya diri di kancah global, ASEAN harus solid dari dalam. Ini mencakup reformasi institusi agar lebih efektif, harmonisasi kebijakan luar negeri, serta peningkatan konektivitas antar negara anggota, baik fisik maupun digital. Kemudian yang keempat adalah menjadi model kerjasama alternatif. AOIP menawarkan pendekatan inklusif, tidak eksklusif, dan tidak didominasi oleh satu negara besar. Dengan prinsip rules-based order, ASEAN bisa menjadi contoh bagi kawasan lain dalam menjaga keseimbangan kekuasaan secara damai. Pada kesimpulannya, AOIP bukan hanya dokumen belaka, tetapi instrumen strategis untuk menjaga relevansi ASEAN di tengah rivalitas besar. Dengan langkah-langkah tersebut di atas, ASEAN bisa mempertahankan stabilitas, otonomi, dan kepemimpinan normatifnya di kawasan Indo-Pasifik. Sekian penjabaran dari saya, Syahlum Laila Soraya, dengan NIM akhir 096. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.